Alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan TOT manajemen sampah, kami sudah mengaplikasikan di sekolah, di kelas-kelas, yaitu kelas 7A, B, C, dan F, juga di LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa untuk calon pemimpin bangsa ke depan, lalu juga kepada anak-anak adiwiyata. Alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat positif dan luar biasa. Anak-anak dari segi dari bermain, mereka secara otomatis di permainan yang pertama itu mereka di sesi pertama itu agak bingung, lalu di sesi ronde kedua itu mereka sudah mulai pintar karena anak-anak ya, jadi lebih cepat. Nah, sampai di ronde keempat mereka sudah melakukan refleksi dan seterusnya. Di situ anak-anak sudah mulai pandai untuk mengklasifikasi sampah. Jadi saya sebagai guru dan kurikulum yang tadinya menganggap pengetahuan saya sudah dewa karena kurikulum ya dianggapnya seperti itu, dan ternyata pada saat sesi debat pengolahan sampah, anak-anak jauh ternyata melebihi apa yang guru-guru tahu akibat kampanyenya anak-anak gitu. Jadi kalau guru yang kampanye kayaknya nggak mempan, tapi setelah anak-anak yang kampanye, anak adiwiyata dan anak OSIS, ya alhamdulillah saya tadi main juga sudah mulai bersih gitu ya. Kemarin-kemarin juga sudah mulai bersih. Lalu saya tanya pembinanya juga heran, ternyata anak-anak sudah mulai rapi. Pengalaman saya dalam mengaplikasikan game Walkways with Waste ini sangat menyenangkan sekali. Terlebih untuk dari kelas 9 dan kelas 7 itu memang ada karakteristik yang berbeda. Tapi sama-sama memang menyenangkan untuk anak-anak. Kenapa? Anak-anak bergerak, anak-anak aktif dan mengetahui secara langsung apa yang harus dilakukan dalam sesi pengelolaan sampah tersebut. Jadi disitulah anak-anak mendapatkan pengalaman yang secara langsung tanpa harus kita mengajari secara ceramah dengan metode ceramah atau memberikan informasi yang hanya sekilas pandang saja. Tapi anak-anak mengetahui, oh ya harus composting, harus diproses. Oh yang kardus itu ternyata atau kertas itu bisa loh jadikan composting. Nah, anak-anak menjadikan pengalaman yang berharga untuk tersebut. Untuk kelas 7 sendiri memang mereka malah oh ya saya mau langsung bawa kotak makan lagi lah gitu, aktifin lagi lah, kantong goodie bagnya saya bawa lagi lah gitu untuk memilah dan mengetahui mana yang bisa dia taruh di composting, mana yang bisa dibuang diolah kembali, seperti itu sih gitu. Kalau kelas 9 sih lebih ke poin ya, karena pengen mendapatkan hadiah reward dari kami itu. Kalau kelas 9, tapi kalau kelas 7 memang kelihatan memang ada kompetitif di dalamnya yang memang menjadi pembelajaran untuk mereka gitu. Implementasi pada saat di kelas tuh seru banget ya. Jadi anak-anak itu benar-benar belajar tentang pengolahan sampah dan mereka tuh excited banget buat mendapatkan poin yang lebih banyak pada saat bermain game itu. Terus juga kalau perubahannya tuh ada bahasa-bahasa dari keseharian mereka tuh, kalau misalnya sampai yang ini kita ituin aja yuk, kita proses dulu aja yuk, atau misalnya kayak sampah-sampah kayak tulang atau makanan-makanan tuh kita kubur aja yuk, kita jadiin kompos aja. Jadi apa yang terjadi pada saat bermain game itu terekam di memori mereka, terus mereka tuh lakukan dalam kehidupan sehari-hari di hari-hari berikutnya, seperti itu. Perubahan perilakunya ya gitu, jadi merekanya juga jadi sadar dengan untuk menjaga kebersihan ya. Jadi ketika itu, jadi sampah di kelas itu jadi sangat berkurang gitu ya. Jadi dengan merekanya sadar seperti itu dan merekanya juga ketika mereka jajan, mereka tidak membawa sampah ke dalam kelas gitu, karena merekanya sudah membawa wadahnya sendiri. Kemudian juga diaplikasikan di rumah dengan pemilahan sampah. Di sini karena kita ada penjualan sampah di bank digital, jadi anak-anak dari rumah itu mereka sudah memilah sampah, kemudian bawa ke sekolah untuk dijual ke bank sampah. Jadi kan di situ kan juga berarti
merekanya di rumah pun mereka terapkan gitu. Perubahan perilaku yang anak lakukan, akhirnya anak jadi tahu dari permainan itu dengan mengurangi sampah. Dia membawa wadah dan botol untuk jajan es atau jajan-jajanan, dan dia tidak mengurangi sampahnya dengan membuang sampah di kantin, karena kantin akhirnya juga menyediakan 3 bak sampah yang berbeda. Ketika anak jajan itu sampahnya sudah dibuang di kantin. Belajar asik bersama